Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpi. Oke, mulai. Ya. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang Bu Nina. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Ibu, meskipun ini sekarang sedikit agak-agak gimana ya Bu ya, karena tadi sudah kejadian mati lampu ya Bu ya, jadi Oh sekarang iya, saya kondisinya agak stres masih sedikit. stres ya Bu ya? Tapi ya alhamdulillah sekarang bisa diatasi, kita bisa berjumpa Alhamdulillah. di ruangan ini ya Bu ya. Iya, alhamdulillah ya Bu Dian ya. Iya, Kita bisa ketemu ya iya dengan Bu. jaringan yang sudah stabil sekarang ya Bu. Iya, alhamdulillah Ya. Ibu. Gimana nih Bu Dian nih? Kita sekarang mau ngomongin apa nih Bu? Mau bicara tentang apa nih kita? Gini ya Bu ya, Mhm. ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan bersama Ibu nih. Baik. Dan masalah ini mungkin berkaitan sekali dengan keberlangsungan perbaikan pembelajaran saya di kelas dan juga berkaitan dengan keluarga juga ya Bu ya. Iya Bu Dian, baik. Ya. Masalahnya begini Bu, saya kan ditugaskan oleh kepala sekolah itu sudah 3 tahun berturut-turut itu ya saya sebagai wali kelas 1. Nah, selain wali kelas 1 juga, saya ditugaskan sebagai operator juga di sekolah ya Bu ya, sudah berlangsung beberapa tahun ini, sudah berlangsung berapa tahun ya, dimulai dari adanya Dapodik itu saya megang operator sampai saat ini. Betul. Nah, dan itu setelah 4 tahun terakhir ini, ketika saya megang kelas wali kelas 1, saya merasa gimana ya, sangat terganggu sekali terhadap kenyamanan dan ketenangan saya nih Bu ya, dengan adanya 2 peran yang harus saya lakoni itu. Betul betul. Oh, oke baik Ibu. Jadi yang akan, dibicarakan bahwa Ibu itu merasa terganggu mungkin ya, dengan Iya. tugas Ibu sebagai wali kelas 1, juga merangkap sebagai tugas operator, begitu ya Bu? Iya, seperti itu Bu. Jadi saya merasa bahwa kerjaan itu nggak habis-habis ya Bu ya. Betul. Siang saya harus menjadi wali kelasnya anak-anak di kelas. Kemudian setelah beres di kelas, kalau, anak kelas 1 itu jam 11 biasanya pulang ya Bu ya. Iya. Nah setelah itu, beres dari kelas itu, saya memberikan jam tambahan untuk siswa. Kemudian setelah beres jam tambahan itu untuk siswa kelas 1, saya juga merasa setelah jam sekolah selesai, saya dikejar-kejar pekerjaan lagi yang lain gitu ya. Iya, betul 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 Eee betul. Sesampainya, misalkan saya udah istirahat nih ya Bu ya, udah makan, udah sholat. Nah sebelum pulang ke rumah, saya di sekolah bekerja melakukan pekerjaan sebagai operator ya Bu. Di awal-awal tahun ajaran ini ya pokoknya pekerjaan operator itu sangat numpuk sekali ya Bu ya. Nah Pasti. dari situ saya, merasa gimana gitu ya Bu ya. Bahkan sampai malam pun saya masih bekerja yang tugasnya seputar operator gitu Bu, saya Iya. bawa ke rumah. Nah apalagi saya di bulan Juli ini, alhamdulillah saya dipercaya sebagai guru penggerak, sebagai calon guru penggerak. Wah sangat berkejaran sekali dengan tugas saya pribadi, dengan tugas sekolah, dengan wali kelas, apalagi ditambah Betul. lagi saya kan sebagai ibu rumah tangga Iya. gitu ya Bu ya. Iya tentu Ibu. Ya, saya sebagai ibu rumah tangga yang berperan, Bu ya, mengurus anak juga, dan saya merasa nggak ada waktu buat diri sendiri dan keluarga karena saya terlalu dikejar-kejar dengan pekerjaan saya itu. Iya iya iya. Bahkan saya pun, tetap harus kerja gitu ya Bu ya, di saat, libur itu gitu. Betul betul Bu Dian. Nah jadi saya merasa Bu ya, merasa kasihan sama anak-anak saya. Tentu tentu. Mereka mau berlibur pun nggak ada waktu gitu Bu dari diri saya, karena saya dikejar dengan deadline-nya pekerjaan, belum lagi tugas pribadi saya untuk mengembangkan diri saya gitu Bu. Luar biasa sekali ya memang Bu Dian ya, tugas Bu Dian ini.
Luar biasa, Masya Allah ya. Nah, betul sekali Bu Dian. Jadi tugas Bu Dian sekarang ini memang jadi berpengaruh juga ya terhadap kondisi di keluarga ya Bu Dian ya? Iya iya iya, Iya Bu, iya betul. berpengaruh Nah sekali gitu, Bu, ya. betul betul. Nah, dari topik yang akan kita bahas ini Bu Dian, kira-kira apa sih yang Bu Dian, ingin dapatkan atau Bu Dian ingin harapkan di akhir pembicaraan kita, hari ini? Apa ya, Bu, ya, saya menginginkan waktu saya itu bisa digunakan mungkin dengan efektif ya, Bu, ya. Betul Kewajiban betul. saya sebagai wali kelas 1 terpenuhi, Mhm. waktu buat diri sendiri juga, buat keluarga juga, Betul. ada gitu ya, Bu, ya. Mhm. Apalagi perhatian buat anak-anak saya, karena mereka masih kecil-kecil, Ibu, mereka harus Iya mendapatkan iya. masih perlu kasih sayang dari saya, Perhatian masih ya. perlu bimbingan dari saya, karena tadi mereka masih kecil-kecil ya, Bu, ya, mereka masih di Betul. usia sekolah dasar gitu ya, Bu, ya. Mhm. Setiap harinya saya harus bisa fokus pada kerjaan di bidang saya juga. Mhm. Saya harus fokus sebagai wali kelas 1 dan saya berpikir juga bahwa saya harus maksimal dalam mendidik siswa saya gitu, Bu. Selain Betul saya betul. tadi harus membimbing anak saya, juga saya harus maksimal dalam memberikan, eee, bimbingan sama siswa saya di Mhm. kelas gitu ya, Bu, ya. Betul. Sehingga ada keseimbangan antara kerja, Mhm. dan kehidupan atau kebahagiaan saya dengan keluarga saya gitu, Bu. Saya Iya. tidak hanya berpikir terus kerja kerja Betul kerja kerja, betul. sementara, Mhm. mmm bukan terbengkalai ya, Bu, ya. Mhm. Sementara saya mempunyai sangat sedikit waktu untuk anak-anak saya. Terus Mhm. saya juga kalau misalkan, tidak ditugaskan sebagai operator, mungkin saya bisa lebih maksimal lagi memberikan, apa ya, memberikan, pada anak-anak saya itu, pada Mhm. siswa saya tersebut, Betul. memberikan yang maksimal. Saya bisa merancang Mhm. pembelajaran sebelumnya mungkin, dengan waktu luang, dengan waktu lebih itu, saya bisa memaksimalkan itu semua, Betul seperti itu, betul, Bu. baik baik Bu Dian. Iya betul ya Bu Dian ya, memang harus ada keseimbangan ya Bu Dian ya, antara pekerjaan dan kebahagiaan kita Iya gitu Bu iya Dian ya. iya, Ibu, betul. Jangan sampai kita lupa bahagia ini Bu Dian ya. Iya iya iya, Betul Bu. betul. Terus, gimana nih Bu Dian, ada ide nggak atau cara gitu untuk melakukan hal tersebut Bu Dian? Untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan kebahagiaan Bu Dian nih? Iya, Bu, ya, mungkin, ide atau cara juga bisa ya, Bu, ya. Iya. Apa yang harus saya lakukan itu? Betul. Kalau saya capek sendiri, kayaknya Mhm. waktunya habis di kerja gitu, Bu, ya, Bu, ya. Iya. Iya, tanpa memperhatikan kebahagiaan saya gitu, Bu. Saya harus kerja 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 gitu ya, Bu, ya. Kalau misalkan Betul. saya tetap memegang operator, karena pekerjaan operator itu, wah, Bu, sebetulnya pekerjaan operator itu yang intinya itu ada 3, Bu, ya. Mhm. Dapodik, Mhm. kurikulum, sama Arkas. Cuma itu yang anak-anak dan cucunya itu yang banyak ya, Bu, Iya ya, dari iya. ketiga iya, dari ketiga pekerjaan tersebut. Nah, selain Mhm. kerja juga tadi saya juga harus bisa mengembangkan diri saya, Bu, seperti orang lain. Seperti halnya Mmm. sekarang, Bu, melalui calon guru penggerak itu, saya, bisa mengembangkan diri saya sesuai dengan bidang yang saya geluti ya, Bu, ya. Betul Dan sekali Bu Dian. dan, saya nggak terus harus mengerjakan tugas administrasi sekolah yang tak ada ujungnya. Dari Mhm. mulai waktu ke waktu itu pekerjaan rasanya Tidak ada terus gitu, habisnya Bu, ya Bu ya? mengejar-ngejar saya gitu, seperti itu, Mhm. Bu. Betul betul, oke. Jadi, Ibu ada waktu untuk mengembangkan diri gitu ya Bu Dian ya, Iya tanpa ada tuntutan pekerjaan, dari tugas operator yang dikejar kejar waktu gitu mungkin ya iya Bu iya, Dian ya? Ibu, Iya. iya. Nah, gini Bu, kira-kira apa sih yang akan Ibu lakukan, sehingga Ibu itu bisa mempunyai waktu lebih gitu, untuk mengembangkan diri gitu ya Bu ya? Dan tentunya
Ibu bisa memberikan perhatian nih untuk anak atau ada waktu untuk me time gitu, Bu. Kira-kira bagaimana nih, Bu? Iya ya Bu ya, saya itu harus bahagia gitu ya Bu ya. Iya, harus bahagia, Bu Dian, Ya betul. harus bahagia karena bahagia itu kunci utama untuk mengerjakan Betul. pekerjaan saya ya Bu ya. Iya. Ya sebelumnya saya sudah ngobrol sama guru-guru di sekolah kalau saya itu sudah tidak bisa berperan memerankan beberapa aktor di sekolah gitu ya Bu ya. Di mana saya harus jadi wali kelas juga, kemudian harus jadi operator juga, Iya. dan saya juga harus bisa membagi waktu dengan keluarga saya juga begitu ya Bu ya. Betul betul. Nah, dari kegiatan apa ya Bu ya, dari peran itu semua saya berkeinginan itu bahwa kalau misalkan sekolah mendatangkan operator khusus nih, nah saya Betul. utarakan Iya. sama guru-guru yang ada di sekolah. Saya berkeinginan untuk mendatangkan operator khusus nih di sekolah ini gitu kata saya ya, dalam obrolan dengan beliau-beliau supaya operator tersebut bisa mengerjakan semua pekerjaan operator tanpa dibebani dengan pekerjaan lain gitu ya Bu ya, karena Iya, betul. beliau dia itu yang operator itu khusus dari bidangnya gitu ya Bu ya. Baik. Jadi khusus operator saja. Dia mengerjakan apapun tanpa dibebani dengan dia harus masuk kelas gitu ya Bu ya, harus membimbing siswa, harus menyiapkan RPP, harus menyiapkan bahan modul ajar, dan harus menyiapkan berbagai alat peraga gitu ya Bu ya. Jadi khusus ada operator yang ada di sekolah. Iya. Saya juga menginginkan saya jadi khusus jadi wali kelas Wali kelas. di kelas 1 untuk anak-anak itu. Oke Dan oke, baik. setelah saya utarakan kepada mereka ya Bu ya, kepada senior dan dan rekan kerja saya di sekolah, mereka merespon. Mereka sangat merespon sekali dengan Iya. apa yang saya harapkan itu dan mereka pun mendukung sekali dengan apa yang saya inginkan itu. Mereka itu memberikan saran, coba saja omongin kepada kepala sekolah, kata Iya. mereka. Jangan hanya pembicaraan ini kita lakukan di seputaran guru-guru saja gitu ya Bu ya. Coba Neng bicarakan nih sama kepala sekolah. Nanti gimana solusinya kata ibu kepala sekolah, apakah beliau mau menerima saran kita atau tidak. Seperti itu mereka memberikan masukannya kepada saya gitu Bu. Positif sekali ya Bu ya, Iya responnya Bu, ya. betul sekali, Iya. betul. Terus, bagaimana nih langkah Ibu selanjutnya setelah Ibu mendapatkan saran dari guru-guru senior yang lain nih? Iya Ibu. Nah, dari situ saya memberanikan diri ya Bu ya untuk datang kepada ibu kepala sekolah dan mengutarakan apa yang menjadi beban dalam pekerjaan saya itu. Nah, Iya. kepala sekolah menerima dan menampung apa yang saya keluhkan tadi Bu. Tetapi yang saya bukan kecewa, yang saya sayangkan sampai saat ini belum ada tenaga khusus operator gitu Bu ya. Mungkin beliau masih berpikir untuk Bu ya, kalau mengangkat orang baru mungkin penggajiannya gitu Iya. ya Bu ya, yang memungkinkan akan menambah beban keuangan di sekolah. Mungkin itu Ibu yang Iya ya. menjadi bebannya gitu ya Bu ya. Kalau Betul bersama betul. saya, dia udah enak mungkin seperti itu tapi kalau dengan orang baru, apakah akan seenak dengan saya? Mungkin seperti itu gitu ya Bu ya. Iya betul ya, karena mungkin Bu Dian sudah teruji klinis ya. Ini ya Enggak juga sudah sih Bu lama ya, juga ya, sudah iya lama karena juga mungkin sudah saya udah pengalaman lama juga iya ya, jam Bu terbangnya, Dian ya, iya. sudah Iya. lama, betul betul. Iya, terus, ada ide dari Ibu apalagi nih yang akan dilakukan nih Bu Dian nih, Oh selain yang iya. tadi yang sudah, Ibu katakan, Ibu sampaikan? Iya. Nah, pada tahun ajaran baru ini, sebetulnya sih, ada guru baru, 2 bulan sebelum kenaikan kelas itu ada guru baru ya Bu ya. Iya iya Nah, iya. pada tahun ajaran baru ini alhamdulillah
dengan ada tambahan guru baru tersebut yang usianya masih muda, jauh di bawah saya, beliau bisa membantu dan sedikitnya meringankan pekerjaan saya gitu, Bu. Iya. Ketika ada pekerjaan yang harus selesai pada hari itu, saya dibantu oleh beliau untuk mengerjakannya. Sehingga saya bisa fokus pada murid saya di kelas dan saya juga tidak membawa pekerjaan saya ke rumah, sehingga saya sedikitnya punya waktu gitu ya Bu ya untuk keluarga saya. Nah, alhamdulillah ya Bu ya dengan adanya dengan adanya bantuan dari beliau gitu ya Bu ya. Karena kan Bu zaman sekarang itu serbanya yang harus gercep gitu ya Bu ya. Betul Bu Jadi Dian. ada informasi sekarang bisa jadi beresnya juga harus besok atau bahkan hari ini juga harus beres. Iya, betul. Dengan adanya bantuan dari beliau itu saya merasa sedikitnya saya merasa terbantu dengan apa yang telah beliau kerjakan tadi, Bu. Alhamdulillah ya Bu Dian ya. Ya dari pembicaraan kita ini sebetulnya sudah Bu Dian sudah ada solusi gitu ya Bu Dian ya. Iya Ibu. Mengantisipasi permasalahan yang dihadapi. Nah, sebagai dari tindak lanjut nih Bu Dian, tindak lanjut apa yang akan Ibu Dian lakukan? Kira-kira gimana? Mungkin saya akan fokus pada perbaikan pembelajaran di kelas dan pengembangan diri buat diri saya, juga bisa memberikan perhatian pada anak-anak saya yang masih butuh perhatian dan bimbingan dari saya ya Bu ya. Biar lebih enak tersusun ke depannya, mungkin dengan pekerjaan-pekerjaan yang teratur, jam istirahat pun mungkin akan teratur. Insya Allah ke sekolah pun tidak akan membawa beban pekerjaan di pikiran saya. Alhamdulillah. Ya, jadi perasaannya gimana nih Bu Dian? Ya, alhamdulillah perasaannya kalau ini kita udah melakukan ini ya Bu ya, udah melakukan apa ya, curhat gitu ya Bu ya. Ini kita alhamdulillah perasaannya jadi plong, merasa gimana ya Bu ya, merasa permasalahan ini udah ringan aja gitu Bu. Alhamdulillah Bu Dian ya. Saya pun ikut senang Bu Dian sudah merasa lega gitu ya, plong gitu ya, tidak ada beban lagi lah ya Bu Dian di hati Bu Dian. Ya oke, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan nih Bu Dian, kira-kira kesimpulan apa Bu Dian yang dapat diambil nih? Jadi saya menyimpulkan ya, jadi saya ingin pekerjaan sesuai dengan bidang saya dan memiliki waktu serta pembagian waktu yang teratur dengan pekerjaan-pekerjaan yang teratur. Begitu, Bu. Ya, luar biasa Bu Dian ya. Pokoknya tetap semangat Bu Dian, tetap menjadi ibu guru yang hebat. Iya, terima kasih Ibu. Iya, jangan lupa bahagia ya Bu Dian ya. Iya, terima Alhamdulillah kasih. solusinya dari permasalahan Bu Dian sudah dapat gitu ya, sudah teratasi. Mudah-mudahan setelah ini Bu Dian dapat menyeimbangkan gitu ya Bu Dian ya, tadi yang sudah Bu Dian katakan antara pekerjaan dan di rumah gitu ya. Iya. Baik Bu Dian. Iya, terima kasih Terima kasih Ibu. Bu Dian ya. Iya, sama-sama Ibu. Iya, atas waktunya kita sudah berbincang nih. Sudah curhat Bu Dian ya? Iya Bu. Iya, baik kalau begitu Bu Dian. Ya, terima kasih Bu Dian ya. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Dian. Iya. Assalamualaikum Ibu Nina. Waalaikumsalam Bu Dian. Iya, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu, walaupun memang agak gimana ya, agak kurang semangat sih sebetulnya pada hari ini. Kenapa bisa seperti itu? Iya, maaf Bu, Ibu punya waktu kosong hari ini? Boleh, ada. Iya, ada waktu kosong hari ini. Itu saya ingin sedikit bercerita lah ya Bu ya. Ingin sedikit curhat gitu Bu, mencurahkan segala kegalauan isi hati gitu di awal tahun pelajaran ini Bu Dian. Wah, ini galau nih ya nih Bu Nina ini. Iya Bu Dian galau. Silakan Bu Nina. Kan ini murid-murid sudah pulang ya Bu ya. Jadi apa nih yang menjadi beban pikiran Ibu Nina sekarang ini? Gini Bu Dian,
Tahun ini kan saya itu, naik ya Bu Dian ya, mewali kelas 5. Jadi otomatis anak-anak yang kemarin waktu kelas 4 saya pegang juga sekarang saya pegang lagi. Nah, ada satu orang siswa nih Bu Dian, yang, Iya. waktu kelas 4 itu dia tuh memang sangat jarang sekali masuk sekolah. Iya. Padahal saya itu sudah terus mengingatkan gitu, kalau nanti di kelas 5 jangan sampai tidak sering masuk gitu ya. Tetapi sekarang saja ini adalah hari kedua ya, Bu, ya, di awal tahun pelajaran, siswa ini tuh tidak datang, Bu, tanpa pemberitahuan apapun. Jadi, dia tidak datang ke sekolah tanpa ada keterangan. Seperti itu, Bu Dian. Oh, iya. Jadi Bu Nina ini ikut naik kelas ya, Bu, ya? Seperti halnya kelas Betul. 4, Ibu Nina juga naik kelas 5. Bahkan nanti kalau kelas 6 Ibu Nina juga pengen langsung naik ya? Bisa lulus bersama gitu? Lulus bersama langsung ke SMP ya? Iya 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 iya. Iya. Oh, iya. Jadi anak itu hari ini nggak masuk juga ya, Bu, ya? Iya, Setelah kemarin tidak nggak masuk, datang. hari ini juga masih tetap nggak masuk? Betul sekali, Bu Dian, dia nggak Oh, masuk iya nih. begitu. Nah, Mhm. lalu menurut Ibu nih, pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa, Bu? Iya, Bu, dengan saya menceritakan permasalahan yang saya hadapi gitu ya, Bu, ya, Iya kegalauan iya. hati saya kemudian, ya saya Iya? berharap, ada pencerahan gitu, Bu, langkah apa sih yang harus saya ambil gitu, Bu, untuk, mengatasi siswa ini, seperti itu, Bu. Oh. Jadi saya berharap dengan saya menceritakan semua kegalauan hati saya ke Ibu, saya dapat, ada solusi gitu, Bu, yang saya bisa melangkah bagaimana nih untuk mengatasi ini. Oh, iya, oke ya, Bu, Mhm. ya. Semoga dari percakapan kita ini, nantinya Ibu bisa mencurahkan isi hati Ibu kepada saya, dan Ibu bisa mendapatkan titik terang dari kegalauan hati Ibu ya, Bu, Iya, ya. insya Allah, terus Iya. terang Bu, saya itu selalu kepikiran terus nih sama satu siswa ini. Jadi di sisi lain, saya takut gitu ya, anak ini tertinggal pelajaran. Tetapi di sisi lain juga saya itu bingung, bingung tuh harus bagaimana gitu. Karena dia selalu datangnya tuh, ke sekolah tuh dalam 1 minggu saja selalu ada, hari yang dia tidak datang gitu. Dan, saya pikir ketika sekarang naik kelas 5 di awal tahun pelajaran dia bisa datang ke sekolah, ternyata sudah 2 hari ini dia tidak datang tanpa keterangan, seperti itu Bu Dian. Jadinya jadi kepikiran terus nih udah 2 hari nih, gimana Iya gitu. iya. Iya iya, pasti ya, Bu, ya. Karena Ibu, wah luar biasa sekali anak ini ya, Bu, ya. Apa ya, Bu, ya, luar biasa sekali melatih melatih, emosi Ibu ya, Bu, ya. Supaya Ibu itu bisa mungkin Ibu bisa mengelola emosi Ibu ya, Bu, ya. Iya Bu Nah, Dian. dengan aduh kemarin nggak masuk nih, bahkan kelas 4 juga, dia jarang masuk, udah lagi Iya, sekarang tahun ajaran baru 2 hari berlalu, dia belum masuk juga gitu ya, Bu, ya? iya betul sekali Bu Iya. Dian. Menurut Ibu apa sih yang menjadi hambatan, Mhm. siswa tersebut itu malas datang ke sekolah, Bu? Iya, sebenarnya waktu kelas 4 itu, saya juga sering mengkomunikasikan gitu ya kepada orang tuanya, Bu Dian. Jadi, Iya saya selalu komunikasi sama orang tuanya, menyampaikan, bahwa anak ini jarang nggak masuk gitu ya, anaknya iya jarang tidak masuk ke sekolah. Kemudian bahkan saya pun, sempat datang ke rumahnya, ya, sempat datang ke rumahnya, iya tapi, terlihat bahwa memang orang tuanya, agak acuh gitu ya. iya Saya iya lihat, tanggapan dari orang tuanya tuh agak acuh gitu, tidak terlalu respect gitu Bu Dian iya ketika saya iya menceritakan, saya, berbicara gitu ya dengan orang tuanya. Nah, kalau ini sesuai dengan hasil obrolan waktu itu saya dengan orang tua siswa ini, jadi iya saya tanyakan alasannya kira-kira kenapa gitu ya. Secara kalau di sekolah itu anak, siswa ini kondusif lah gitu ya, hubungan iya dengan teman gitu, baik gitu ya. Kalau dia sekolah juga dia sudah di kelas ceria gitu, iya nggak mau mengikuti pelajaran. Tapi ketika saya tanya kepada kedua orang tuanya, jadi hasil pembicaraan waktu itu adalah, "Ya Bu, ini anaknya bangunnya kesiangan." iya Bangunnya kesiangan atau, alasannya itu anaknya rewel gitu, Bu.
tiap Iya. hari rewel untuk, kalau berangkat ke sekolah gitu. Jadi katanya orang tuanya, "Ya sudahlah anaknya karena dia rewel, ya udah nggak usah sekolah," gitu ya. Jadi Iya. terkesan memang tidak ada dorongan gitu ya, Bu, ya. Iya. Tidak ada dukungan dari orang tuanya untuk, masuk sekolah aja udah gitu, walaupun Iya. dengan kondisi anak rewel gitu, tidak. Iya, betul betul. Nah, yang paling saya khawatirkan, Bu, dari siswa ini, ketika saya, saya amati, saya tanya gitu ya, saya cari tahu, dari latar belakang keluarga siswa ini, ada saudara-saudaranya yang memang, putus sekolah, Bu. Iya. Jadi, ada kakaknya yang satu bahkan tidak melanjutkan di tengah jalan, masih usia SD, di tengah jalan sudah putus sekolah. Ada juga kakaknya yang, cukup, lulus SD ke SMP-nya juga tidak dilanjutkan gitu. Nah itu yang paling saya Mmm. khawatirkan. Saya takut justru anak ini mengikuti jejak, saudara-saudaranya gitu, Bu Dian. Jadi saya Iya iya. khawatir sekali ini kalau misalkan anak ini juga, ya udahlah putus sekolah gitu ya, takutnya Iya seperti iya. itu. Jadi, kadang ya itulah yang jadi pemikiran saya sampai hari ini gitu, Bu Dian. Iya iya. Oh iya. Mhm. Jadi begitu ya, Bu, ya. Tapi Iya. setelah simak tadi saya menyimpulkan kalau anak itu punya potensi ya, Bu, ya. Dia itu anaknya baik sebenarnya gitu ya, Bu, ya. Mhm. Cuma lingkungan yang tidak mendukung mungkin ya, Bu, ya di sana. Betul. Tadi orang tuanya yang cuek, kemudian, Iya. mmm, ada salah satu keluarganya juga yang Mhm. hanya, sekolahnya di usia SD terputus, bahkan ke Betul. jenjang SMP pun dia tidak Iya. dilanjutkan gitu ya, Bu, Betul ya. sekali, Mungkin Bu itu sangat Dian. berpengaruh sekali Iya. faktor eksternal itu terhadap Betul. anak ya, Bu, ya. Betul betul. Kemudian padahal anak tersebut kalau dilihat dari pembicaraan Ibu tadi, anak itu sebetulnya anaknya baik gitu Iya, ya, Bu, ya, bisa betul, Bu Dian. berkomunikasi dengan Bisa, temannya gitu betul. ya, Bu, ya. Mhm. Kalau begitu, Bu, dari apa yang telah Ibu tadi bicarakan, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan sekarang nih, Bu? Iya, mungkin ya sepertinya saya akan kembali mendatangi rumahnya Bu Dian ya. Saya akan Iya. coba kembali, berbicara gitu dari hati ke hati, baik dengan siswanya gitu ya, dengan anaknya maupun Iya. dengan orang tuanya gitu Bu Dian. Saya coba akan datangi lagi rumahnya. Karena ya Oh. saya tunggu di sekolah karena ya tidak ada respon gitu. Iya iya, Tidak ada betul respon betul. mhm. Wah, luar biasa sekali ya, Bu, ya. Permasalahan kayaknya itu permasalahan kecil tetapi pengaruhnya sangat besar sekali gitu ya, Bu, ya, terhadap, Mhm. kemajuan siswa kita. Iya, mhm, tentu Rencana Bu Dian. yang bagus menurut saya itu ya, Bu, ya, apa yang nanti akan Ibu lakukan itu. Nah, Mhm. bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah melakukan pembicaraan kembali dengan orang tua siswa tadi, Bu? Iya, iya Bu, saya akan segera menemui kembali ya Bu ya, siswa tersebut, saya akan datangi rumahnya, saya akan berikan motivasi gitu Bu, saya akan berikan motivasi, kepada siswanya, mudah-mudahan dia pun, mau tergerak untuk, datang ke sekolah gitu ya. Dia datang ke Iya. sekolah dan tentunya juga, saya akan memberikan sedikit masukan kembali mungkin kepada orang tuanya, Iya yang iya. mudah-mudahan orang tuanya pun dapat memberikan dorongan gitu untuk Iya. putranya gitu. Iya. Ada dorongan dari orang tuanya karena itu penting ya Bu Dian ya, dorongan dari orang tua itu, Iya iya, betul sekali, mudah-mudahan Bu. betul dengan adanya dorongan, motivasi dari kedua orang tuanya pun, siswanya juga jadi bersemangat gitu untuk datang ke Iya sekolah. iya, betul betul betul. Mhm. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan, tindak lanjut tersebut? Insya Allah mudah-mudahan segera ya Bu Dian ya. Iya iya. Segera, insya Allah besok lah saya langsung menuju ke rumahnya. Oh iya, luar Kebetulan, biasa sekali, saya Bu. Aduh iya. semangat sekali ya untuk Iya. menjemput anak ya, Bu, ya, menjemput anak, menjemput Iya. masa depannya ya, Bu, ya. Iya betul, kebetulan kan masih kegiatan MPLS ya Bu ya, Iya iya, dan betul besok sekali. kebetulan ada kepramukaan, jadi bisa di-handle oleh guru yang lain. Jadi Iya. saya mungkin rencana besok saya segera mendatangi rumah siswa ini, Iya. mudah-mudahan hari Kamis sudah mulai efektif belajar, ya dia bisa datang, itu saja Bu. Oh, Jadi iya. biar saya juga, tenang gitu ya. Iya, betul sekali, Bu, itu, biar kita tenang ya, Bu, ya.
Eee, nah dari rencana Ibu tadi, siapa saja yang dapat Ibu libatkan dalam membantu mewujudkan tujuan Ibu tadi? Ya, ya tentunya mungkin saya akan terlebih dahulu berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah ya, Bu, ya. Iya, Saya akan melibatkan, beliau, kemudian saya juga akan melibatkan, siswa-siswa kelas 5 nih, dan kebetulan teman-temannya dia juga saya rencanakan untuk, saya bawa ke rumahnya, mudah-mudahan dengan datangnya teman-teman juga dia bisa tergerak semangatnya, betul sekali. juga, saya akan melibatkan tentunya orang tua siswa ini. Itu yang Iya. akan saya libatkan nih dalam dalam rencana aksi saya ya besok. Iya 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 iya. Oh, bagus sekali Ibu, rencana Ibu itu ya dengan melibatkan berbagai pihak karena ini sudah menyangkut, stakeholder yang ada di sekolah gitu Iya ya, Bu, ya? betul. Iya. Bagus sekali, Bu. Memang harusnya seperti itu ya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Sepertinya Ibu Nina ini sudah menemukan solusi gitu ya, Bu, ya, supaya siswa ini bisa rajin datang ke sekolah. Tidak tertinggal pelajaran bahkan, apa yang kita tidak harapkan sampai dia itu putus sekolah ya, Bu, ya. Iya iya betul, Bu Dian. Terima kasih banyak Bu Dian ya, sudah mau mendengarkan curahan hati saya hari ini. Iya, Ibu, sama-sama. Kita bisa saling share ya, Bu, ya, pengalaman kita gitu. Jadi, sekarang tuh saya, ini ya Bu, mengetahui gitu, apa yang harus saya lakukan gitu, Iya setelah saya iya. berbincang dengan Ibu gitu ya. Iya Saya iya. semakin yakin apa yang akan saya lakukan gitu, untuk mengatasi siswa ini gitu Bu, Iya. dan, perasaan saya pun alhamdulillah Bu, lega. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Lega gitu ya, ringan gitu, Bu. Iya. Rasanya kalau barusan sebelum saya berbicara dengan Ibu gitu ya, kayaknya tuh ini kepala tuh berat gitu, gimana gitu ya, Iya, alhamdulillah sekali ya, Bu, ya. ngatasi siswa ini. Iya iya. Iya tentu, Ibu Nina pasti pasti, melakukan ini. Ibu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, saya yakin itu Amin buat Ibu. amin amin, Ibu, alhamdulillah alhamdulillah sekali, Bu. Sekarang saya sudah lega gitu, Ibu, ya. Iya iya. Terima kasih, Bu, atas bantuannya, Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah dan Iya. kegalauan hati gitu ya, Bu, ya. Iya iya iya. Iya, baik, Bu, mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bu. Terima Iya? kasih banyak. Mungkin barangkali Ibu mau meneruskan kegiatan hari ini, Bu. Mohon Iya maaf iya diganggu iya. nih, Iya. waktunya, Bu. Iya iya. Baik Ibu Nina, sama-sama ya, Bu Nina, ya. Iya iya, Iya. ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari percakapan yang telah kita buat tadi, saya, menilai Ibu Nina itu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi. Mungkin dari percakapan tadi kami telah melakukan, proses tirta itu sendiri dimulai dengan, tujuannya yang disebutkan tadi ada oleh Ibu Nina, identifikasi masalahnya sudah tergali, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan Ibu Nina juga tadi sudah ada, kemudian tanggung jawab atau memastikan, komitmen bahwa rencana aksi itu akan dilakukan. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin karena jam terbang kami masih kurang ya, mungkin kita harus terus berlatih, sebagai coachee ataupun sebagai coach untuk memaksimalkan, apa solusi-solusi apa dan menajamkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikannya tadi. Kemudian, yang ketiga, apa yang Ibu lakukan atau supaya dalam kondisi, dalam kehadiran penuh. Tetap, kalau dalam coaching ini tadi, yang harus ditingkatkan, yang harus kita lakukan yaitu, fokus pada coach ya. Kemudian kita harus bisa terbuka dan selalu ingin tahu, kemudian kita juga harus memiliki kesadaran diri yang kuat sehingga, kita bisa memaksimalkan potensi untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang keempat, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Nah, untuk memperbaiki dari kekurangan-kekurangan kita tadi, mungkin kita akan,
kegiatan ini akan kita terapkan di sekolah ketika kita memiliki masalah sehingga jam terbang kita menjadi lebih banyak dan potensi yang dimiliki oleh pendidik juga bisa itu ya Bu ya, bisa menjadi terasah gitu. Mungkin itu refleksi dari percakapan kita tadi. Ya. Mangga dilanjut oleh Bu Nina. Ya, baik. Untuk refleksi bagi Bu Dian dari kegiatan yang sudah kita lakukan barusan ya, Bu Dian ya. Jadi refleksi yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, bahwa Ibu Dian itu sudah sangat baik sekali dalam berkomunikasi gitu, menyimak dengan aktif, kemudian kehadirannya pun penuh dengan menggali informasi gitu ya Bu Dian ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Kemudian dari penyampaian permasalahan pun sudah sesuai dengan alur tirta yang dilakukan. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki ya, mungkin ya itu tadi karena jam terbang kita masih minim dan ini baru pertama kali kita lakukan, Bu Dian. Iya. Jadi kita harus banyak berlatih gitu ya, menggunakan kalimat-kalimat tanya, cara berkomunikasi dengan menggunakan kalimat-kalimat tanya yang efektif gitu. Untuk yang ketiga, apa yang dapat Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Tadi Ibu Dian sudah mendengarkan dengan aktif, itu tetap fokus, kemudian dari gestur tubuh pun sudah sangat memperhatikan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Dengan fokus pada setiap jawaban dan pertanyaan gitu ya, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian berlatih terus mungkin ya, untuk kita itu untuk berlatih terus dalam berkomunikasi dengan kegiatan coaching ini dengan menggunakan kalimat-kalimat tanya yang lebih efektif. Seperti itu Bu Dian refleksi dari saya. Iya. Terima kasih Bu Nina. Sama-sama Bu Dian. Ya, mungkin dari refleksi percakapan yang kita lakukan tadi cukup sampai di sini ya Bu ya. Iya, Bu Dian. Ya. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Iya.